Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Komozaku Official. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan sharing pelajaran matematika lagi, materi perbandingan. Nah, materi perbandingan ini biasanya diajarkan di kelas 7 atau kelas 1 SMP semester 2. Oke, pertanyaan pertama itu tentukan nilai yang belum diketahui, yaitu di sini nilai X dan juga Y, supaya pernyataan di bawah ini bernilai benar. Nah, di sini ada pernyataan 6/24 itu sama dengan X per 20 sama dengan Y per 28. Nah, pertama kita mau cari dulu nih. Kita mau cari dulu nilai dari X. Karena kita mau cari nilai dari X, maka kita menggunakan 6/24 itu sama dengan X per 20. Nah, kalau sudah ditulis, lalu kita gunakan kali silang. Jadi 6 kita kalikan sama 20, lalu X-nya kita kalikan sama 24. Lalu di sini 24X itu sama dengan 6 kali 20. Nah, kalau kita mau nyari nilai X, berarti kan 6 kali 20 dibagi dengan 24. Hasilnya 120 dibagi 24 itu sama dengan 5. Jadi X-nya itu nilainya 5. Selanjutnya kita masuk ke mencari nilai Y. Nah, di sini sama, kita juga menggunakan 6/24 sama dengan Y per 28. Karena tadi kan di soal Y per 28 gitu ya. Setelah itu menggunakan cara yang sama ketika kita mencari nilainya X. Nah, itu dikalikan silang 6 kali 28, terus Y-nya kita kalikan sama 24. Sama ketika kita mencari nilai Y, berarti 6 kali 28 itu dibagi sama 24. Itu dioperasikan dulu juga boleh. Kalau mau ditulis seperti yang di layar ini juga tidak apa-apa. Oke, ketika kita hitung, ternyata hasil akhirnya adalah 7. Jadi nilai X di sini adalah 5, nilai Y-nya 7. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor yang kedua. Nah, di nomor 2 ini pertanyaannya, di perkemahan Mario itu mampu membuat 3 anyaman bambu selama 2 jam. Dani itu mampu membuat 3 anyaman bambu dalam 3 jam. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membuat anyaman lebih cepat? Mario atau Dani? Nah, kita tulis dulu. Mario tadi kan 2 jam, sama dengan 3 anyaman. Kalau Dani itu 3 jam dapat 3 anyaman. Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling cepat itu adalah Mario, karena dalam 2 jam aja udah dapat 3 anyaman. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman? Tadi di soal itu sudah diketahui kalau 2 jam itu Mario dapat 3 anyaman. Kira-kira kalau 12 anyaman itu dapat dapat didapatkan dalam waktu berapa jam gitu ya. Nah, di sini saya simbolkan X karena kan saya belum tahu berapa jam gitu ya. Jadi 2 per X, kenapa kok X-nya ditaruh di bawahnya 2? Itu karena sama-sama jamnya. Jadi 2 itu untuk jam, X itu untuk jam yang belum tahu gitu, yang masih dicari tadi. Nah, sama dengan 3/12. Setelah itu kita kali silang lagi biar cepat aja. Jadi 3 kita kalikan sama X, lalu 2 kita kalikan sama 12. Jadi hasilnya 3X itu sama dengan 24. X berarti 24 dibagi sama 3, hasilnya 8. Berarti waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman itu adalah 8
jam. Begitu. Lanjut ke pertanyaan yang C. Nah, pertanyaan yang C ini sama, tapi ini yang ditanyakan Dani. Sama ya caranya ya. Jadi saya simbolkan X lagi untuk waktu yang dibutuhkan yang akan kita cari gitu ya. Jadi 3 per X itu sama dengan 3 per 12. Nah, 3 per 12 itu anyamannya. Kan kalau 3 jam kan 3 anyaman. Berarti kalau 12 anyaman berarti kan 3 kita kalikan sama 12, lalu di sebelah kiri itu 3 dikalikan sama X. Jadi 3X itu sama dengan 36. X itu 36 dibagi 3, nilainya 12. Jadi waktu yang dibutuhkan Mario, kok Mario ya? Dani ya ini harusnya ya. Waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat anyaman sebanyak 12 itu adalah 12 jam. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada beberapa pilihan ya. Di antara pejalan kaki berikut, ini yang merupakan pejalan kaki yang paling cepat yang mana kira-kira? Yang paling cepat yaitu Rina. Kenapa Rina? Karena kan Rina itu dalam waktu 2 jam itu menempuh jarak 14,4. Kalau 1 jam berarti 7,2. Sedangkan yang lain nilainya di bawah itu gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jika harga 4 kg beras itu adalah 36.000, kira-kira kalau 8 kg beras berapa gitu. Ini sebenarnya nggak pakai perbandingan juga nggak apa-apa sih, tapi di sini saya kerjakan pakai perbandingan. Oke, berasnya kita bandingkan dulu 4 per 8. 4 itu untuk kilogram berasnya yang diketahui, 8 itu untuk yang ditanyakan. 36.000 itu nilai untuk 4 kg beras ya kan. Kalau X di sini adalah harga 8 kilo, yang mana kita belum tahu. Kalau belum tahu kita simbolkan X saja. Kalau sudah kita kalikan silang, 4 kali X, 8 kali 36. Sudah dioperasikan, hasil akhirnya X itu 288.000 dibagi dengan 4, yaitu 72.000. Kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada jarak kotak A dan B pada peta itu 5 cm. Nah, petanya itu skalanya 1 dibanding 1.200.000. Amir itu mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 6:45 menit, kecepatannya 45 km per jam. Nah, di tengah jalan Amir itu berhenti 14 jam. Saya juga nggak tahu ya ini kenapa kok berhentinya 14 jam. Oke, pukul berapa kira-kira Amir itu tiba di kota B? Oke, kita kerjakan yang terlebih dahulu. Di sini kan kita nggak tahu ya jarak kota A dan B itu sebenarnya itu berapa gitu. Nah, karena kita belum tahu, kita cari jarak sebenarnya dulu. Gimana cari jarak sebenarnya? Berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Kita tuliskan jarak pada peta yaitu 5 cm. Skalanya 1 dibanding 1.200.000. Kalau sudah dibagi sama pecahan kan ini ya, 5 dibagi 1 per 1.200.000 berarti dikali dengan kebalikannya gitu ya. Jadi 5 dikali 1.200.000, hasil akhirnya 6 juta cm. Nah, karena ini kan terlalu banyak ya kalau cm, kita ubah jadi kilometer, hasilnya 60 km. Oke, kalau sudah kita cari waktu tempuh. Nah, kenapa? Karena kan yang ditanyakan pukul berapa tibanya gitu ya. Jadi waktu tempuh itu bisa dicari menggunakan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya menggunakan yang mana, Mbak? Jaraknya itu menggunakan jarak sebenarnya yang sudah kita hitung tadi. Kita kan tadi menghitung kan ini kan dapat 60 nih kan. Dibagi sama kecepatan. Kecepatannya ada di soal. Nah, hasilnya adalah 4 per 3 jam. Kita ubah jadi menit, hasilnya 80 menit. Nah, sekarang kita jumlahkan. Tadi berangkatnya 6:45 ditambah 14 jam ditambah 80 menit. Jadi Amir itu tibanya pukul 22:05.
Seperti itu. Kita masuk ke nomor 6. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman itu mampu memasang tutup botol untuk 14 botol itu dalam waktu 84 detik. Nah, banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit itu berapa gitu. Kita tulis dulu yang diketahui. 14 botol itu butuh 84 detik. Nah, yang ditanyakan 2 menit, kita ubah 2 menitnya menjadi detik, yaitu 120 detik. Nah, kita kan mau nyari banyak botolnya kan dalam waktu 120 detik tadi. Berarti kita bandingkan dulu. 14 dibagi dengan X. Kenapa X? Karena belum diketahui, ya kan? Masih mau dicari. Sama dengan 84 per 120. 84-nya itu yang detiknya itu ya, 120 itu juga. Nah, terus kita kali silang seperti cara-cara sebelumnya tadi, didapatkan hasil akhir nilai X-nya adalah 20. Jadi, banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah sebanyak 20 botol. Kita lanjut ke nomor 7. Pak Hendra itu digaji 360.000 dalam waktu 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Nah, waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapat gaji 7.200.000 itu berapa? Nah, ini kita juga menggunakan prinsip perbandingan ya. Jadi, jam kita bandingkan dengan jam, gaji kita bandingkan dengan gaji. 3 jam tadi 360.000. Sekarang kalau 7.200.000 berapa? Karena belum tahu, kita simbolkan dengan X. Nah, kalau sudah, kita kali silang. Kalau sudah dikali silang, kita operasikan, hasil akhirnya adalah 60. Jadi, Pak Hendra itu kalau mau dapat gaji 7.200.000, waktu yang digunakan untuk pelatihan adalah 60 jam. Kita masuk ke nomor 8. Untuk menyelesaikan suatu bangunan masjid diperlukan waktu 60 hari. Pekerja yang dibutuhkan itu sebanyak 27 pekerja. Karena waktu puasanya sudah dekat, harapan panitia bangunan masjid itu bisa selesai dalam waktu 45 hari. Nah, berarti kan lebih cepat ya ini ya. Kira-kira berapa pekerja yang ditambahkan agar pembangunan masjidnya itu selesai tepat waktu gitu ya. Nah, di sini hari kita bandingkan sama hari. Yang diminta kan 45 hari. Terus yang diketahui 60 hari. Nah, ini kenapa ini kok 45 lurusannya 27 gitu ya. Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu pengerjaannya dibalik gitu ya. Harusnya kan 27 itu lurusannya 60. Karena kalau 60 hari itu yang dibutuhkan 27 pekerja gitu ya. Biasanya kan begitu. Tapi kan ini perbandingan berbalik nilai. Kalau semakin cepat pengerjaannya atau selesainya, berarti kan pekerjanya kan semakin banyak gitu. Padahal kalau perbandingan senilai itu kan semakin banyak hari semakin banyak pekerja gitu ya seharusnya. Tapi di sini menggunakan prinsip berbalik nilai, makanya kita balik ya kan. Kita mencari banyak pekerja jika waktunya itu 45 hari gitu. Nah, lalu kita kali silang ya. 45 kita kalikan sama X, lalu 27-nya kita kalikan sama 60. Kita dapatkan nilai X yaitu 36. Nah, 36 itu adalah banyak pekerja agar masjidnya itu selesai 45 hari. Nah, padahal di soal itu ditanyakan pekerja yang ditambahkan itu berapa gitu kan. Gampang aja kita nyarinya. Tadi sudah tahu kalau 45 hari itu butuh 36 pekerja. Yang ada sekarang itu 27 pekerja, tinggal kita kurangkan aja. Hasilnya 9 pekerja. Seperti itu. Oke, segitu dulu video dari Komozaku Official. Mungkin dari teman-teman semua, jika ada yang masih bingung silahkan komen di bawah.
Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan see you on the next video. Bye bye.